Swastiastu. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hizbullah Setiono yang biasa kalian panggil Cok Buloh. Hari ini hari yang sangat berbahagia. Kita akan membahas tentang Hari Raya Nyepi atau yang disebut dengan The Silent Day di Bali. Ya, langsung saja kita bersama dengan. Baik, terima kasih atas waktunya. Pertama-tama izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Ida Bagus Chandra Gutama, merupakan guru mata pelajaran agama Hindu dan Budi Pekerti di SMA Negeri 2 Biasmal saat ini. Adapun yang dibahas tadi berkaitan dengan Hari Raya Nyepi di Bali. Jadi Hari Raya Nyepi itu di Bali sendiri merupakan hari raya atau hari suci yang kita laksanakan setiap tahun sekali. Nah, berdasarkan perhitungan yang disebut dengan penanggal pengelong atau Kresna Paksa. Nah, hari suci Nyepi itu sendiri merupakan sebuah penanda pergantian tahun Saka bagi kami umat Hindu. Adapun kata Nyepi itu sebenarnya berasal dari akar kata sepi yang bisa diartikan sebagai sum, bisa juga diartikan sebagai secara gramatikal sebagai sebuah ketenangan dan pencarian kebijaksanaan serta kesadaran. Gitu ya, Pak ya. Ya. Jadi biar kita makin tahu juga siswa-siswi SMA Negeri 2 Biasmal, supaya kita tahu lebih mendalam Hari Raya Nyepi di Bali seperti apa, dan juga masyarakat anak muda di Bali. Kita langsung ke pertanyaan pertama ya. Jadi Pak, kita jelasin lagi apa sih makna dari dan pengertian dari Hari Raya Nyepi? Baiklah, sebelum kita membahas secara lebih mendalam tentang bagaimana kita umat Hindu di Bali khususnya memaknai Hari Raya atau Hari Suci Nyepi itu sendiri dan bagaimana pemaknaannya, nah, maka sebelumnya izinkan saya untuk menjelaskan terlebih dahulu tentang konsep yajna di Bali. Ya. Karena kegiatan keagamaan di Bali itu titik temunya adalah pada pelaksanaan upacara yajna yang jenisnya sangat banyak sekali. Salah satunya perayaan Hari Suci Nyepi. Nah, berdasarkan waktu pelaksanaannya yajna di Bali itu sendiri, dalam yang dijelaskan dalam manuskrip kuno, diantaranya Yajna Prakerti dan lontar-lontar yang lainnya, bahwa ada tiga yajna berdasarkan waktu pelaksanaan. Yang pertama itu ada Nitya Yajna, itu artinya yajna yang kita lakukan setiap hari, seperti apa yang sudah dilakukan oleh anak-anak di sekolah melaksanakan puja Trisanya, itu contohnya. Ada yang disebut dengan Naimitika Yajna, yajna yang dilaksanakan berdasarkan perhitungan solar system, dalam artian pertemuan antara Sasih dengan Wawaran, pertemuan antara Wuku dengan Wawaran, atau pertemuan antara Wawaran dan penanggal pengelong. Seperti Hari Suci Nyepi ini sendiri merupakan pertemuan antara hari suci yang lahir dari pertemuan antara Sasih dan juga penanggal pengelong. Berikutnya ada yang disebut dengan Karurubaya Yajna atau yajna yang kita lakukan di hari-hari tertentu berdasarkan gejala-gejala alam yang tidak baik, yang disebut dengan Prawesya dan Kedurmangalan. Jadi kembali berkaitan dengan upacara Nyepi itu sendiri, bahwa Hari Suci Nyepi itu jatuh pada Kresna Paksa atau penanggal ping Siki Sasih ke Dasa. Sedangkan rentetannya sudah dimulai dari Sasih ke Sanga. Jadi beberapa hari sebelum upacara Nyepi itu dilaksanakan ada yang disebut dengan upacara pemelastian, melasti. Berikutnya dilanjutkan dengan upacara pengerupukan H-1 atau tepat pada pengelong ping 15 atau tilem pada Sasih ke Sanga. Dilaksanakanlah upacara yang disebut dengan taur atau upacara pecarwa. Fungsi dari upacara taur H-1 sebelum Nyepi itu sendiri adalah untuk melaksanakan upacara pembersihan atau kami istilahkan dengan Nyomyo Buto.
Jadi pada saat upacara Kaur, pas pengerupukan itu dilaksanakan upacara penyumian buto. Malamnya itu dilaksanakan upacara pengarakan ogoh-ogoh seperti yang sering dilaksanakan oleh Seke Truno Truni di Bali. Oke, lanjut ya Pak ya. Kan sudah dijelaskan bahwa H-1 sebelum hari raya Nyepi itu terjadi proses upacara pengerupukan Pak ya. Ya. Jadi bisa dijelaskan apa sih rangkaian upacaranya dan jelaskan juga catur beratanya saat dilakukan di hari raya Nyepi. Untuk rangkaian upacara pengerupukan itu sendiri seperti yang sudah Bapak bahas tadi sedikit, paginya diawali dengan upacara taur atau pecaruan. Kata caru itu berasal dari urat kata car dalam bahasa Sanskerta yang artinya keseimbangan. Jadi menurut orang Bali, ketika kita melaksanakan upacara caru, maka itu akan kita nyomyo buto atau menetralisir kekuatan-kekuatan yang tidak baik agar dia seimbang. Kami mengenal ada istilah Buana Agung dan Buana Alit. Buana Agung itu adalah alam semesta, Buana Alit itu adalah diri kita sendiri. Jadi melalui upacara pecaruan dan rangkaiannya itu diibaratkan agar antara Buana Agung dan Buana Alit itu mencapai titik keseimbangan atau equal ya. Oke. Lalu berikutnya, dalam kita umat Hindu melaksanakan upacara penyepian, ada 4 kalpa suci atau 4 brata yang harus dilakukan. Di antaranya pertama amati karya. Jadi apa itu amati karya? Jadi selama hari suci Nyepi itu kita tidak dianjurkan untuk melakukan apapun. Apa yang harus dilakukan? Kita melakukan yang namanya yoga samadhi atau ayogo meneng di masing-masing tempat suci, pemerajan, puro dan lain sebagainya. Itu amati karya, tidak melakukan apa-apa. Tidak hanya tidak boleh melakukan aktivitas fisik secara fisik, tapi kita juga tidak boleh melakukan aktivitas secara psikologis atau mental, ya rohani, memikirkan hal-hal tidak baik dan seterusnya. Itu contohnya. Berikutnya, brata yang kedua adalah amati lelungan. Kita tidak boleh bepergian keluar rumah. Etikanya seperti itu. Tapi kadangkala kita di Bali ada beberapa diskresi yang terjadi di masyarakat adat khususnya untuk kramo-kramo yang memang memiliki tugas khusus, misalkan contohnya pecalang, perjuru banyak adat dan perjuru desa, nah itu diizinkan untuk keluar ya. Karena berkaitan dengan tugas dan fungsi pokok mereka sebagai tetua desa mengawasi kegiatan masyarakat pada saat melaksanakan catur brata penyepian. Berikutnya berkaitan dengan amati lelungan. Seperti saya katakan tadi, tidak hanya secara fisik kita tidak keluar rumah, tetapi pikiran kita pun harus dijaga agar tidak terjebak dalam pikiran-pikiran masa lalu, dan juga tidak boleh terjebak dalam imajinasi masa depan. Benar-benar harus cita warti niroda, digerakkan pikiran secara penuh, utuh, total untuk kita melakukan yoga samadhi. Kadang-kadang mungkin kita tidak keluar, tapi pikiran kita yang ke masa lalu, kadang-kadang berimajinasi ke masa depan dan seterusnya. Lalu amati lelanguan. Langung itu artinya hiburan. Jadi pada saat kita melaksanakan brata amati lelanguan, kita tidak boleh menghibur diri. Itu etikanya. Walaupun kadang-kala prakteknya di masyarakat ketika nyepi, ya banyak masyarakat yang mungkin tidak paham dengan apa itu amati lelanguan. Mereka itu malah melakukan hal-hal yang ya di luar yang seharusnya dilakukan pada saat hari suci Nyepi. Misalkan ada yang berjudi, ada yang mungkin mengambil pekerjaan seperti berolahraga di sore harinya pada saat Nyepi, berkumpul dengan sanak saudaranya yang notabene rumahnya berjauhan. Lalu berikutnya amati geni. Amati geni. Ya.
lupa saya lagi satu. Amati geni. Jadi kita tidak boleh menyalakan api secara nyata maupun api secara spiritual, secara psikologis. Api secara spiritual dalam tubuh kita ini ada yang disebut dengan agni rahasia, atau secara kasarnya itu bisa dikatakan kamo, nafsu, keinginan yang berlebihan itu bisa memunculkan kemungkinan rasa marah, rasa kecewa, rasa sedih, dan rasa senang. Memaknai berata amati geni ini, kita harus mampu benar-benar mematikan secara total agni rahasia yang ada di dalam diri kita sendiri, agar kita tidak terbelenggu oleh apa yang Bapak sebutkan tadi, keinginan yang kadang-kala membuat kita merasa marah, sedih, senang, dan lain sebagainya. Jadi harus benar-benar bersih dari pikiran dan perkataan ya Pak ya. Ya, supaya bisa melaksanakan catur berata keempat tadi itu Pak ya. Ya. Kalau kita mau benar-benar memaknai hari suci Nyepi, kita memang harus melaksanakan catur berata penyepian itu sendiri, karena dalam manuskrip kuno itu yang Bapak jelaskan tadi, misalkan yanya prakerti sundari gamo dan pemarginnya, dalam lontar-lontar atau kitab-kitab di mana itu dijelaskan secara utuh bahwa ketika kita ingin meningkatkan spiritualitas kita atau mencapai kesadaran kosmik antara manusia dengan Tuhan, manusia itu sendiri harus lebih mendekatkan diri dengan jalan kalpa suci, yaitu berata yang dianjurkan tadi. Tidak hanya hari suci Nyepi, Siworatri itu misalkan, Saraswati itu misalkan, Galungan, Kuningan, Tumpak, itu semua ada berata. Tetapi secara khusus itu harus dipelajari melalui tuntunan dari seorang guru. Kalau hanya kita membaca beberapa literatur atau transkrip lontar atau membaca beberapa manuskrip, kadangkala bisa terjadi bias pemahaman. Oleh sebab itu kita harus mencari guru yang tepat di dalam mempelajari beberapa berata-berata ini, khususnya berata pada saat hari suci Nyepi itu sendiri. Jadi kalian jadi tahu ya apa aja catur berata di hari raya Nyepi, dan kalian harus melaksanakannya kalau bisa ya Pak ya. Oke. Lanjut Pak, lanjut ke manfaat Nyepi ini apa sebenarnya Pak? Manfaat Nyepi sendiri, kalau memang benar-benar kita maknai hari suci Nyepi itu untuk diri sendiri, memiliki manfaat yang sangat luar biasa. Kita di sana bisa introspeksi diri, atau istilah Balinya mulat sariro atau introspeksi diri. Jadi kita kembali ke dalam, atau ayogo menang. Pada saat kita ayogo menang itu kita bertanya pada diri kita sendiri, apa kesalahan saya selama berproses 1 tahun? Apa saja yang sudah saya lakukan, hal-hal baik yang sudah saya lakukan, apa saja kekurangan saya yang harus saya perbaiki di tahun-tahun berikut. Jadi pemaknaan secara pribadi untuk hari suci Nyepi ini kita bisa lebih mulat sarira. Untuk masyarakat secara umum, baik itu masyarakat Hindu secara umum yang memang tidak benar-benar ahli di bidang agama, dan masyarakat non-Hindu, bisa kita rasakan sendiri. Mereka jadi tahu bagaimana rasanya istirahat untuk 1 hari. Istirahat untuk 1 hari sangat luar biasa sekali. Bahkan negara-negara Eropa pun mengakui bahwa hanya di Padi umat Hindu yang mampu mengistirahatkan semesta ini selama 1 hari. Kan seperti itu. Jadi manfaatnya itu mengistirahatkan diri lah Pak ya, ya. Dan juga kegunaannya seperti mulat sarira atau mengintrospeksi diri, apa yang sudah dilakukan di masa lalu dan apa yang akan kita lakukan di masa depan mungkin Pak ya. Gitu. Lanjut Kak ke pertanyaan terakhir nih. Jadi bagaimana tanggapan Bapak tentang dilarangnya mengarak ogoh-ogoh di renon gitu Pak? Sangat bagus sekali pertanyaannya. Jadi berkaitan dengan upacara pengarakan ogoh-ogoh, ya, berkaitan dengan upacara pengarakan ogoh-ogoh. Sebenarnya apa yang terjadi di renon itu bisa dikatakan sebuah dresta kuno
yang sampai saat ini masih tetap dipertahankan. Sastra sendiri itu tidak ada ya. Dari beberapa sastra manuskrip suci yang saya baca berkaitan dengan upacara yatnya dan khususnya hari suci Nyepi ini tidak ada menjelaskan tentang setelah upacara Taur itu dilaksanakan pengarakan ogoh-ogoh, tidak ada. Secara utuh tidak ada. Cuma apa yang terjadi di Bali berkaitan dengan pengarakan ogoh-ogoh di beberapa daerah itu merupakan aktualisasi daripada apa yang disebut dengan seni dalam ritual. Sama juga dengan kebantenan, jejahitan dan lain sebagainya, itu merupakan bentuk seni. Ogoh-ogoh itu sendiri merupakan bentuk seni, atau saya bahasa Sanskritkan bisa dikatakan simbol atau yantra dalam konteks agama yang dimaknai oleh para generasi muda. Jadi mereka berkreativitas, mereka memahami suatu nilai bahwa pada saat pengerupukan itu dilaksanakan upacara pecaruan untuk menetralisir Hitokalo. Mereka memaknai nilai-nilai itu, konsep itu dengan cara membuat sebuah karya seni dalam bentuk ogoh-ogoh, bentuk apa itu namanya, raksasa dalam bentuk ogoh-ogoh seperti itu, dan dengan apa itu namanya, perawakan yang berbagai macam jenis, warna dan lain sebagainya. Jadi divisualisasikan dia. Pernah melihat? Belum tentu mereka pernah melihat, tapi mereka mengimajinasikan, memvisualisasikan konsep Hitokalo itu dalam bentuk ogoh-ogoh dengan berbagai jenis pemaknaan yang mereka nantinya dibuatkan fragmentasi, tari dan lain sebagainya. Dalam sastra itu tidak dianjurkan, tetapi dalam konteksnya bisa terjadi seperti itu, lebih kepada seni dalam ritual. Kalau tidak ada ogoh-ogoh bagaimana Pak? Tidak apa-apa. Kalau tidak ada taur pada saat pengerupukan, itu yang salah. Poin penting dalam upacara pengerupukan itu atau H-1 sebelum Nyepi itu adalah upacara taur atau pecaruan. Ogoh-ogoh itu hanya mengikuti sebagai sarana, menurut saya, seni dalam ritual atau bisa dikatakan sebuah hiburan. Di Renon itu sendiri mereka masih mempertahankan apa yang mungkin diwariskan oleh leluhur-leluhur mereka, dipatenkan dalam bentuk bisamo yang termuat di dalam awig-awig, atau hukum desa bahwa di sana tidak boleh mengarak ogoh-ogoh. Tapi di sana mereka tetap membunyikan kentongan keliling desa mereka, terus setelah nikah membawa obor. Memang di dalam sastra itu yang dianjurkan. Terus apa itu namanya, menyemurkan triketuko. Triketuko itu terdiri dari bawang, apa itu namanya, bawang, jahe dan jangu. Itu disemurkan, diibaratkan kita mengusir untuk Hitokalo. Lagi satu terakhir ya Pak ya. Kan setelah hari raya Nyepi kan kita sudah melaksanakan catur berata itu. Dan besoknya kan ada yang namanya numbak geni atau bersilaturahmi gitu ya. Saya Pak ya. Itu bagus, bukan bagus ya katanya. Itu memang ada Pak setelah hari Nyepi. Ada. Jadi seperti Bapak jelaskan tadi bahwa rentetan hari suci Nyepi ini mulai dari Saseh kesana beberapa hari sebelum hari raya Nyepi itu sendiri. Dimulai dari dilaksanakannya upacara pembelastian, terus dilaksanakannya upacara taur, setelah itu besoknya Nyepi, yang terakhir baru Numbak Geni. Numbak Geni itu sendiri memiliki pemaknaan atau bermakna bahwa ketika kita sudah selesai melakukan merata atau 4 kalpa suci ini, kita apa itu namanya, menghentikan yoga kita untuk menyambut hari yang baru atau tahun baru Saka. Tahun baru Saka itu kan dimulai dari Suklo Paksa Penanggal Ping Siki dalam perhitungan kalender Saka atau di Saseh Waisaka. Itu kurang lebih. Kita sudah sampai di penghujung acara nih Pak. Tapi pemaknaan untuk ngebak geninya biasanya itu dijadikan sebuah momen untuk silaturahmi, datang ke rumah sanak saudara untuk sekedar ya apa namanya, bercerita, bercengkrama dan makan bersama. Kita sudah sampai di penghujung acara nih Pak. Dan inilah
kesimpulannya bahwa hari raya Nyepi itu bagus untuk mengintrospeksi diri gitu ya Pak ya. Jadi terakhir Pak, pesan-pesannya untuk masyarakat khususnya siswa-siswi SMA Negeri 2 Abian Semal Pak. Mungkin ada beberapa hal yang perlu saya tekankan berkaitan dengan perayaan Hari Suci Nyepi saat ini. Untuk generasi muda khususnya, bagaimana kita harus memaknai Hari Suci Nyepi dan Catur Beratanya. Kalau memang Anda tidak bisa untuk melakukan keempat berata suci itu, bisa Anda pilih salah satu yang memang benar-benar Anda ingin maknai secara lebih mendalam. Karena kita melaksanakan yoga atau berata itu sendiri itu membutuhkan proses dan tuntunan yang tepat dari para ahli-ahli agama. Oleh sebab itu, landasilah setiap kegiatan keagamaan yang kita lakukan, tidak hanya berata hari suci Nyepi, tapi seluruhnya dalam proses kita mencapai spiritualitas yang sudah terbangun dengan apa yang disebut dengan asih, punya, bakti dan juga kesadaran. Itu saja dari Pak Chandra ya. Nggak ada tambahan lagi? Nah, cukup. Nah, cukup. Dan saya mengucapkan selamat Hari Raya Nyepi tahun 2025 atau tahun Baru Saka 1947. Oke? Kami tutup untuk Pramu Santi. Om Santi Santi Santi.